Kenapa orang-orang Tionghoa banyak yang kaya dibanding dengan orang asli Indonesia itu sendiri? Jawabannya, karena mereka memiliki kesempatan dan peluang dan berani mengambil resiko. Kalian bisa melihat di idntimes.com, rahasia mereka cepat sukses dan kaya yang bisa jadi contoh untuk rujukan. Lantas bagaimana mereka bisa kaya dengan begitu cepat? Saya cuma mengambil poin pertama ya, yaitu mereka gemar menabung dan berinvestasi. Orang Tionghoa gemar menabung, tapi mereka jarang menabung uang, lebih tepatnya menabung aset. Dulu waktu kecil, kita diajarkan orang tua untuk selalu menabung, tapi setelah dewasa, pikiran kita menjadi lebih terbuka dan menganggap menabung uang itu akan percuma, karena akan selalu tergerus inflasi. Jadi mau gak mau, harus ada cara lain, yaitu aset. Persoalannya, kita semua belum tentu nih punya aset, ya mau gak mau investasi lain. Terus apa nih yang cocok? Ya bisa jadi emas atau pasar modal seperti reksadana, obligasi, ataupun saham. Beberapa info ini saya dapatkan saat usia mulai beranjak dewasa. Ternyata ini semua sudah digunakan oleh investor-investor etnis Tionghoa sebagai alat investasi. Sayang sekali ya, info ini jadi telat buat kita. Akhirnya, yang maju dan kaya-kaya adalah dari etnis mereka. Saya di sini bukan rasis ya, tapi kita coba mengambil contoh dari mereka untuk diterapkan, karena mereka tergolong sukses setelah mayoritas. Sayangnya, info ini telat sampai ke masyarakat. Ya, orang-orang kita kadang lebih senang nyinyir dan ikut campur urusan orang lain sih. Oke, skip. Orang-orang tua kita pada umumnya bekerja sebagai petani dan pedagang, dan sukses dari hasil penjualannya tersebut. Hingga sampai saat ini pun, cara ini masih digunakan dan kita masih temukan tiap hari di kampung. Tapi jarang kita temukan orang tua kita atau anak-anak muda dan milenial bergerak di pasar modal. Kalau terjun pasar modal itu sama saja kita bantu perusahaan dan bantu negara dalam ekonomi. Tidak jarang mereka rakyat umumnya merasa asing dan alergi nih dengan investasi macam ini. Lantas saja yang digunakan dan memanfaatkan kesempatan itu adalah orang-orang etnis Tionghoa. Ingat ya, karena mereka memiliki kesempatan. Oke, jangan nyinyir. Ibaratnya, orang atau suku-suku asli Indonesia itu kebanyakan atau mayoritas ini bertani dan bercocok tanam untuk kebutuhan sehari-hari dan tidak melihat pasarnya. Pasar modal lebih tepatnya. Maka etnis Tionghoa ini melihat peluang di situ, di pasar modalnya, di pasarnya. Plus, mereka juga menggunakan emas sebagai alat investasi sampingan. Makanya, mereka kebanyakan sukses. Contohnya saja pasar modal di bidang saham. Orang-orang Indonesia yang katanya asli pribumi malah alergi dengan investasi macam ini dengan alasan berjudi dan bisa rugi besar hanya karena dengar dari orang-orang yang kolot tentang saham. Padahal saham dan perjudian itu sesuatu yang berbeda. Nabung saham pun nggak harus uang banyak, bisa uang sedikit dulu sebagai belajar. Nabung saham atau investasi saham itu sebenarnya sama saja kita sedang membantu seseorang untuk mengembangkan usahanya. Istilahnya, ada orang yang mau buat usaha tapi nggak punya modal, maka kita kasih dia modal dan hasil dari pengolahan usahanya itu kita dapatkan juga hasilnya. Seperti itulah penjelasan sederhana saham. Untuk masalah tata caranya, kalian bisa pelajarilah sendiri. Saran saya, pelajari dulu, baru terjun. Jangan asal langsung main terjun kayak orang-orang kolot yang rakus dengan berharap langsung dapat lebih tanpa mempelajarinya dulu. Mana ada usaha hasilnya langsung dapat dalam waktu singkat. Itulah kenapa orang-orang yang rakus yang sudah mendapatkan kerugian di saham biasanya mengatakan kepada orang-orang yang baru mau terjun dan belajar saham, diingatkan untuk tidak dilanjutkan. Akhirnya menjadi sugesti yang buruk buat kita sendiri tentang saham. Jadi jelaskan beda antara judi sama investasi saham. Yang memanfaatkan ini dan menjadi maju di bidang ini adalah mayoritas etnis Tionghoa. Bahkan investor saham di pasar modal Indonesia pun yang tersukses adalah dari etnis Tionghoa juga, yaitu Bapak Lo King Hong yang dijuluki sebagai Warren Buffett-nya Indonesia. Bagi kalian yang belum tahu Warren Buffett ini siapa, saya kasih tahu ya. Dia adalah salah satu orang terkaya di dunia yang kehidupannya sejak kecil juga biasa-biasa saja. Dia investasi berawal dari $1 di saham Coca-Cola. Ketika Coca-Cola berjaya, dia pun ikut berjaya, dijuluki sebagai Bapak Investor Dunia. Lihat mereka bergerak di pasarnya, pasar modalnya. Jadi, kalau ada orang kolot yang ngomongin tentang keburukan saham, berarti lu harus tahu juga tentang hal-hal baik saham, biar lu bisa pertimbangin nih
dan pelajarin sendiri. Sudahlah, kita ini anak-anak muda yang harusnya buka wawasan. Open minded lah. Rata-rata investor kaya juga dari investasi seperti ini. Invest besar, resiko besar. Tapi mereka nggak rakus kayak orang-orang kolot. Dan mereka juga terus belajar dengan cara trial and error. Ini eranya teknologi. Investasi juga melalui teknologi. Anak muda mana sih yang nggak tahu teknologi? Sudahlah, tinggalkanlah semua info-info burik itu. Cari komunitas yang bisa meningkatkan skill. Biarlah mereka para orang-orang tua dulu dengan cara old systemnya. Kita lah yang anak-anak muda Indonesia harus maju dengan berinvestasi new system. Nabung uang gak bakal bisa maju deh. Beneran deh, swear. Gak percaya? Tabung aja terus uangmu. Investor Indonesia aja cuma 4% dari penduduk Indonesia. Itu pun yang mayoritas sukses dari etnis Tionghoa lagi. Sisanya investor asing. Pantas saja perusahaan-perusahaan di Indonesia pemegangnya asing. Wong orang asli Indonesianya saja nggak ada mau investasi. Yang ada cuma nyinyir lagi. Sudahlah, anak muda. Daripada nyinyir dengan mereka yang sukses, mending kita tiru mereka. Gak usah jadi rasis dan nyinyir. Lagian kita ini NKRI, negara bersatu dalam sosialis. Mereka juga gak ragu bagi ilmunya ke kita kok. Tinggal kita aja mau belajar atau enggak. Daripada nyinyir, mereka yang sukses, lu yang kepanasan. Sampai kapan mau nyinyir? Ingat ya, iri tanda tak mampu. Ayo anak muda, kita bangun negeri bersama. Info ini saya kasih gratis loh. Soalnya saya juga dapatnya gratis infonya. Padahal kalau saya mau sembunyikan sendiri bisa loh, kayak Warren Buffett yang jiwa kapitalisnya. Tapi saya nih jiwanya sosialis, gak mau saya sembunyikan sendiri. Kalaupun saya gak bisa maju sendiri, saya mau maju sama-sama nih, kita sesama bangsa maju. Kalaupun saya gak maju, kalianlah anak-anak muda-mudi yang sedang duduk di bangku sekolah ataupun sedang kuliah, belajar banyak dan maju ke Indonesia dengan new system ini. Mumpung usia saya masih muda dan kalian lebih muda, maka dari itu saya kasih tahu info ini. Asal kalian jangan nyinyir ke saya. Oke? Saya juga masih belajar kok, Mas Bro.